Tuhan, amin. Ayo Bapak Ibu yang ada di belakang maju ke depan supaya nanti Bapak Ibu yang datangnya belakangan bisa mengisi tempat di belakang. Sembari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mau beribadah kepada Tuhan biar kita siapkan hati kita dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur buat pagi hari yang indah yang Tuhan telah jadikan buat setiap kami. Kami boleh ada di tempat ini, kami mau berjumpa dengan Tuhan. Kami mau membawa ucapan syukur kami dan pengagungan di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Kami datang dengan segenap kerinduan ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memenuhi hati dan pikiran kami pada hari ini, supaya kami boleh menikmati Engkau dengan cara yang benar dan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Biarlah kiranya Roh-Mu yang menawan setiap hati dan pikiran kami ya Bapa, sehingga kami boleh fokus untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Urapi setiap hati pikiran kami ya Tuhan. Engkau kiranya yang bertata di tempat ini ya Tuhan. Kami serahkan seluruh hati pikiran kami untuk sepenuhnya hormat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Ini doa kerinduan kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap memuji menyembah Engkau. Yang berdoa hanya kepada Tuhan Yesus dan Tuhan yang sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Ya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari umat Tuhan angkat pujian ini, katakan ku ingin selalu Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu
kasih-Mu Tuhan, karena berkat kebaikan-Mu. Dan kami mau terus naikkan pujian ungkapan syukur kami kepada Engkau ya Allah. Kinaralaraba ya syanggaralaraba kaya laraba takaralaraba. Oriaralaraba papa kaya laraba ya syanggaralaraba. Mari Bapak Ibu Saudara mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Sebab roh menyampaikan ungkapan-ungkapan dan keluhan-keluhan yang terbatas dikatakan oleh mulut lidah kita. Tetapi roh dapat menyampaikannya kepada Allah jauh lebih banyak dari yang dapat kita mengerti. Mari bangkitkan imanmu, bangkitkan rohmu. Oh ralarabatakaya ralarabaya syanggara larabakaya ralarabaya syanggara larabo. Kinaraba papa papa kaya ralarabaya syanggara larabatakaya ralarabaya syanggara larabaya ralaradede. Shikinara larabaya syanggara larabahingara laraba papa kaya ralarabaya sanara larabaya ralarabaya ralaraba. Kinara larabaya sanggara laraba papa kaya ralarada di biara larabakaya ralarabaya syanggara larabo. Kinara larabaya sanggara laraba hingara lararararaba. Hingara larabaya sanggara larabaya ralaraba. Teruslah kiranya Engkau mengalir ya Roh Kudus. Hingara larabaya sanggara laraba kaya larabaya sanggara laraba. Hingara larabaya ralaraba. Engkau mengalir memenuhi kami. Engkau membanjiri setiap kami ya Tuhan. Ya ralaraba ya ralaraba. Haleluya. Syangara laraba baba kaya ralaraba. Syangara laraba ya ralaraba ya deh. Hingara baba baba kaya ralaraba ya ralaraba ya sanggara laraba ya sanggara laraba hingara laraba ya ralaraba ya ralaraba ya ba. Shikini ya ralaraba ya ralaraba ya syangara laraba hingara laraba ya syangara laraba ya ralaraba. Mari pandang Tuhan, hampiri Dia. Jangan memandangnya dari kejauhan, songsong kehadirannya. Oh yes. Hingara laraba ya sanggara laraba ya si. Haleluya. Syangara laraba ya sanggara laraba ya ralaraba ya ralaraba ya nagana laraba baba baba. Surya baba 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 ya ralaraba ya syangara laraba di ya ralaraba. Biar pujian penyembahan kami, pengagungan yang kami naikkan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami rindu Engkau disenangkan dengan puji-pujian yang baru, dengan anggur yang baru, sukacita yang mengalir dalam hati kami memuji Engkau. Ya ralaraba baba 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 baba. Ya ralaraba. Rindu akan kediaman-Mu. Katakan haus aku datang kepadamu Tuhan. Haus ku datang padamu. Yesus Engkau sukacita kami. Yesus sukacitaku. Engkau pulihkan jiwaku. Kau pulihkan jiwaku. Dan kini aku milik-Mu Tuhan. Dan kini ku milik-Mu. Dari hatiku ku mau nyanyi betapa ku mengasihi. Katakan betapa ku mengasihi-Mu Tuhan. Katakan dengan lebih sungguh dari hatimu, betapa ku mengasihi-Mu.
dengan senang hatiku bersamamu. Betapa ku mengasihi, how I love you Lord. Betapa ku mengasihi, Engkau tahu hati kami Tuhan. betapa ku mengasihi. Dengan senang hatiku bersamamu.
kibarkan panji kemenangan. Dan kami boleh sorakan nama-Mu Yesus. Engkau Raja di atas segala raja. Hanya Engkau saja Tuhan satu-satunya. Biarlah seluruh muka bumi mengakui kedaulatan-Mu. Yang percaya bersama-sama dengan saya katakan, amin. Tepuk tangan sekali lagi yang panjang Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi yang lebih bersemangat. Sebab Dia Allah. Dia Allah. Tidak ada Allah yang seperti Dia. Amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita memuji Tuhan, izinkan saya bertanya, adakah di antara Bapak Ibu yang baru pertama sekali hadir beribadah di tempat ini boleh lambaikan tangan? Ada? Sepertinya tadi ada, tapi apakah malu-malu? Baiklah, puji nama Tuhan. Kita semua jemaat yang setia, mungkin minggu depan kita boleh ajak sahabat-sahabat, rekan kerja, saudara, keluarga, atau siapapun juga orang yang kita kenal untuk boleh datang beribadah bersama-sama, menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Yang setuju katakan amin. Yuk kita memuji nama Tuhan kita. Kami bersyukur atas kebesaran-Mu ya Tuhan. Engkau yang menjamin keselamatan kami. Sebab Engkau Allah yang berdaulat dari ujung bumi sampai ujung bumi. You know that I love you. You know that I want to know you so much more. More than I have before. These words are
Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita kembali siapkan hati kita. Kami merendahkan hati kami ya Tuhan. Kami akui Engkau Allah yang berdaulat. Biarlah kemuliaan memenuhi bumi ini ya Tuhan. Ini kerinduan hati kami. Engkau melawat setiap umat manusia. Tidak ada satupun yang luput ya Tuhan. Dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Bertahtalah
Angkatan kita semua di hadapan Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Is to you still the same by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, El Emkana Adonai. We will praise you, El Shaddai. Engkau Allah El Shaddai, Engkau Tuhan yang Maha Kuasa di tengah-tengah umat-Mu, di tengah gereja-Mu. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat pagi yang indah ini. Kau telah memanggil kami untuk datang kepadamu, datang ke rumah-Mu. Kami tinggikan dan agungkan Engkau. Kami tahu di tengah-tengahnya nama-Mu dibesarkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Waktu kami tinggikan Engkau, Kau menarik banyak orang untuk datang kepadamu. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur untuk kasih dan setia-Mu. Kalau sebentar kami share isi hati-Mu Tuhan kepada umat-Mu. Firman itu menyapa kami, mendidik kami, menegur kami, menyatakan kesalahan kami, dan mengubah kami. Karena firman-Mu hidup dan firman itu Engkau sendiri ya Bapa. Pengurapan-Mu di tengah-tengah kami, pengurapan-Mu yang menudungi kami, yang menguasai kami dalam ibadah ini. Semua pikiran-pikiran yang menjauh, pikiran-pikiran yang tidak konsentrasi, kami ikat dalam nama Yesus. Biarlah semua kami terkonsentrasi satu nama, yaitu Tuhan kami yang ajaib itu. Kami boleh melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui hidup kami dalam nama Yesus. Semua yang siap katakan amin. Shalom. Rekan duduk Bapak Ibu. Kyung Hee ya, kita hari ini Sinjia, haleluya. Karena itu ibadahnya spesial 7.30. Nanti nggak ada ibadah lagi supaya yang lain bisa Sinjia-Sinjiaan lah ya. Ngapain yang lain duduk di depan masih ada? Wow, Bro Jimmy juga datang paginya luar biasa. Ini dahsyat loh, tidur jam 3, jam 7.30 datang ya. Belum tidur ya Jim ya? Udah ya? Biasa tidur jam 3 katanya gitu. Oke, hari ini saya ingin bicara ini ya. Coba kita lihat langsung saja. Lukas 5. Lukas 5. Enak layar gede, kita bisa lihat baca sama-sama. Mantap. Thank you Pak Edi ya, udah dipasangin tuh. Sederhana ternyata ya. Tapi ini harus dipindahin di sini gitu ya. Pindahin supaya kelihatan luas. Enak kan? Kalau Anda lihat judulnya, penjala ikan menjadi penjala manusia. Ya coba Anda renungin baik-baik ya ayat-ayat ini. Saya dapat tiga judul untuk khotbah dari satu perikop ini. Waktu diperes gitu, tapi bisa lebih gitu ya. Kita baca bergantian, saya mau baca kita semua dulu supaya Anda tahu alur ceritanya. Siapa yang pernah baca ayat ini? Haleluya. Laki-laki dulu 1-3, nanti gantian wanita. Laki-laki ya, 2-3. Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. 2-3. Melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. 3. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat selanjutnya. Wanita ya, 2-3. Setelah selesai berbicara, ia
laki-laki 2-3. Lalu mereka memberi syarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Wanita 2-3. Kembali ke ayat yang pertama. Bapak Ibu, kalau Anda baca ayat pakai tempat lain, nama Andreas disebut, ya. Di sini nggak ada nama Andreasnya. Kalau Anda lihat di yang perikop-perikop yang lain ada nama Andreas, ya. Dan yang ngajak tuh sebenarnya Andreas. Andreas yang ngajak Petrus, Yohanes ngomong gitu, ya. Dan Andreasnya adalah konektor, orang yang suka menghubungkan orang lain dengan Tuhan, yang ngajak-ngajak. Ini biasanya talenta Ibu Mehwa nih. Mana Ibu Mehwa ya? Bu Mehwa biasa gitu, "Pak Bos, tuh ada teman saya sakit, tolong doain." Pak Bos itu gitu, kasih tahu kita terus loh. Itu memang talentanya seperti itu. Suka ngajak orang, beritakan Injil, nanti doain gitu ya. Kasih tahu terus tuh, ada teman-teman yang sakit, yang ini, yang itu. "Tolong Pak tuh dia di rumah sakit ya." Gitu deh, karunianya Andreas konektor. Tapi Anda tahu nanti Andreas biasa-biasa, tapi Petrus tetap dipakai Tuhan dan luar biasa. Ya, tapi Andreas nggak pernah iri, nggak pernah tersaing, nggak pernah apa ya, dia tahu panggilannya di mana. Tapi kita nggak bahas itu. Kita akan bahas, judulnya adalah gini, Yesus pribadi yang sangat mengagumkan. Coba di anuknya itu tuh, ada kan? Ya, Yesus pribadi yang mengagumkan. Kita akan belajar 4 poin. Yang pertama, dia dikuasai roh, peduli dengan orang lain, perintahnya berotoritas, dan melakukan hal yang mustahil. Ada tema yang lain, coba lihat tema yang lain itu. Tema yang lain itu menjadi penjala manusia. Saya tadi baru kirim itu dengan Felix. Ada nggak Felix? DWA kamu, DWA. Belum, ya udah, nggak apa kalau belum. Tadi saya mau kirim. Ada 2 tema lagi, yaitu menjadi penjala manusia dan Yesus dan marketplace. Jadi kalau kita ya, nanti kita akan Yesus dan marketplace. Kita akan bicara ini juga nanti di minggu-minggu selanjutnya. Yesus itu kembali Yesus di marketplace, Yesus dan di dunia usaha. Yesus peduli dengan pekerjaan, Yesus di dalam pekerjaan, dan Yesus memberkati pekerjaan. Yesus meminta melepaskan pekerjaan. Kalau Anda lihat di sana ya, mimbar terbaik itu buat orang Kristen adalah tempat di mana Anda bekerja. Mimbar terbaik buat Pak Henry adalah di banknya. Haleluya, di pekerjaan di banknya, maksud gitu ya. Jemaatmu lebih banyak. Mimbar buat Pak Henry, buat Pak Usman itu di pekerjaan. Ya, Tuhan peduli dengan pekerjaan kita, maka itu dia lihat Petrus yang lagi nggak nangkap ikan hari itu, Petrus yang lagi nggak dapat hasil hari itu, ya itu Anda baca pengelolaan Anda akan dapat. Coba selanjutnya, Yesus tadi, Yesus tema satu lagi, menjadi penjala ikan dan penjala manusia. Nah kita tahu ya, orang itu harus berjumpa dengan Tuhan. Dia harus siap diubahkan dan siap dimuridkan, dan dia harus siap diutus. Ya, Anda baca, saya tuh rindu sebenarnya kita gereja itu kita harus memuridkan. Komsel pemuridan oke, tapi sangat besar. Tapi kita harus mulai pemuridan yang kecil-kecil. 2-3 orang. Ya, cari aja orang-orang yang mau kita muridkan, yang satu dengan kita, yang mau taat, yang nurut, yang meneladanin. Jadi nggak salah nanti gereja udah tumbuh banyak murid, ya kecil, punya hubungan-hubungan khusus. Nggak perlu banyak, ya
Jimmy udah melakukan di WOG gitu ya. Berapa orang dia sering gue lihat ngumpul sama Nathan, sama Lemuel, sama Ivan, sama Kimi gitu ya. Cukup kecil itu dulu. Mungkin nanti Jimmy muridin orang lagi, dan itu muridin lagi yang ketemu gitu ya. Wanita juga boleh, anak-anak GC, jadi murid kita siapapun gitu ya. Kita share aja firman Tuhan. Nanti kita lihat nggak sadar orang bertumbuh. Gereja Bersatu nggak bertumbuh, tapi kita ketemu di mana? Di tempat makan, nonton bersama, cerita firman, membagikan doa gitu ya. Oh itu nggak sadar ternyata kita dalam gereja udah jadi murid Tuhan. Orang yang jadi murid dia pasti kuat, dia pasti beribadah, dia pasti melayani, dia pasti peduli. Maaf nih kita yang datang rame-rame, ada angin badai sedikit langsung kabur nggak tahu kemana. Kita juga nggak tahu Anda kemana. Gereja juga nggak tahu. Pemuritannya bukan kita pikir ada pengajaran di gereja, bukan. Itu bagian dari pemuritan. Pemuritan sesungguhnya adalah Yesus 2-3 orang kan, ngumpul dia, murid intinya. Ya, yang selalu bersama-sama dengan Tuhan. Nanti dia ngumpul lagi 7 orang, habis itu dia ngumpul lagi 12 orang, habis itu 70 orang, dan habis itu 120 orang murid. Itu tersebar di seluruh dunia, 120 orang menguncangkan dunia loh. Ada sampai ke Ethiopia, ada sampai ke India, ada sampai ke Turki gitu ya, ada sampai ke Athena. 120 orang murid itu aja menyebar ke seluruh dunia. Gereja yang mau kuat kita harus lakukan itu. Cari aja orang yang mau, yang nggak mau ya udah. Nanti kita bahas itu. Ya, ternyata fruitful itu bukan activity. Jadi berbuah dalam Tuhan itu bukan aktivitas. Jangan anggap kalau kita banyak kegiatan di gereja kayak kita berbuah dalam Tuhan. Enggak. Ya, fruitful itu nempel dengan Tuhan. Kata Alkitab. Nempelnya di pokok, nanti dia pasti keluar buah. Ternyata bukan activity. Activity kadang-kadang mengalihkan kita mau kelihatan rohani dan hebat dilihat oleh banyak orang, kegiatan gue banyak di dalam gereja. Enggak, nempel itu bicara keintiman. Oke, kita bahas ini. Kembali ke ayat pertama tadi. Kita belajar 4 poin, tapi kita pelan-pelan aja bahas ini ya. Bapak Ibu, Yesus berdiri di Danau Genesaret. Kata Genesaret ini pernah saya khotbahkan, itu ada 4, Kineret, Danau Tiberias, dan Danau Galilea. Itu sama. Kalian jadi bingung kalau di Alkitab menyebut Genesaret, Kineret, Tiberias, dan Galilea. Sama ini ya. Jadi kadang-kadang kan kita bingung kok sebentar Yesus di tanah Tiberias, sebentar di Galilea gitu ya. Ini sama ya. Kalau Anda pergi ke sana, nah Kineret itu kinori, itu artinya kurang lebih kecapi. Jadi kalau Anda lihat dari satu hotel tertentu, danau itu seperti bentuknya kecapi Daud. Keren ya. Tuhannya, saya pikir kok Tuhan kok suka seni banget ya, menghubung-hubungkan segala hal di Israel itu. Kalau kita yang pernah pergi ke Israel tahu, ada juga jembatan seperti kecapi Daud ya, pernah lihat itu? Ya, kami nginep dekat situ waktu itu, kami berfoto dekat situ sama Pak Haris waktu itu ya. Ada kecapi, jembatan seperti kecapi Daud ya, tahu tuh. Harusnya kita ke Israel ya, haleluya. Israel itu kita bisa pergi sendiri 12 orang, tapi kita pergi khusus berdoa di Sukat Halel, menara doanya Israel, dan Tom Hess, House of Prayer for All Nation, ada 2 menara doa di sana. Murah ternyata kalau kita pergi direct gitu ya. Sekarang bisa lewat Dubai, lewat apa lagi tuh, Turki, lewat Hong Kong, lewat Ethiopia, lewat apa lagi. Di Timur Tengah tuh punya hubungan udah dengan Tel Aviv. Jadi kita nggak perlu lagi ke Turki jauh sana, langsung aja dari Dubai ke Tel Aviv gitu. Ya khusus pergi doa gitu, mungkin lebih murah kali ya. Kemarin saya cek tiket direct langsung, kok murah ya? 6 juta lebih cuma. Berarti PP 12 juta. Tapi visanya susah. Visa dia terus rombongan. Kalau kita ngajuin visa dari sini harus ke Singapura. Tapi kita kan kenalan, punya kenalan di sana, orang tuh bisa urus buat kita. Tapi khusus berdoa nanti ya kita. Nah, Bapak Ibu, Anda lihat di sini, mengapa Yesus begitu dikerumuni oleh banyak orang? Ada yang tahu? Mengapa dia begitu dikerumuni banyak orang?
Artinya Yesus dikagumi oleh banyak orang. Halo? Yesus itu sangat mengagumkan, maka itu dikebuti oleh banyak orang. Di mana-mana dia diikuti oleh banyak orang. Dikagumi. Saya dengar podcastnya Menteri Pendidikan Nadiem. Dia ngomong, sejak saya jadi menteri, itu saya agak kesulitan beradaptasi, khususnya untuk masyarakat kita Indonesia. Saya memang udah diketahui banyak orang karena punya apa dia? Gojek gitu ya. Tapi waktu saya jadi menteri pendidikan, di mana-mana ketemu orang minta foto, dia ulang. Lagi mau makan minta foto, di jalan minta foto. Nah itulah dia ulang orang kita. Ya, agak sulit saya beradaptasi di situ. Mulai dikagumi kan? Nah Yesus sama, di jalan kemana dikagumi oleh banyak orang. Bapak Ibu dan saya adalah harusnya orang mengagumi kita juga, karena Yesus tinggal dalam kita. Jadi kalau Yesus ada dalam kita, sebenarnya orang juga bisa mengagumi. Dia bukan mengagumi kitanya, tapi mengagumi apa yang ada dalam kita. Perbuatan-perbuatan apa yang kita lakukan, yang keluar dari hidup kita. Betul kan? Orang lihat, waduh dia baiknya, dia kerennya, dia murah hatinya, rendah hatinya. Ya, berdoa buat orang-orang, membantu banyak orang, menyatakan kasih Tuhan. Jadi orang kagum, haleluya. Ya pernah saya ngomongin ya, kadang ingatkan berulang-ulang kalau kita ke restoran, kalau kita makan, kalau kita order, kadang-kadang kan yang pramusajinya jawab semaunya kan, pesan apa Pak? Mau gimana? Kasar gitu. Mungkin kita langsung dalam hati ngomong, jangan kasih dia tip. Malas gue liat dia gitu ya. Betul kan? Segitu? Karena Anda memberi tergantung situasi orang lain. Harusnya Anda memberi tergantung dirimu. Halo? Kalau orang baik kita baik, orang jahat kita jahat. Enggak, kita melakukan itu karena memang kita tidak tergantung lingkungan kita. Kalau Anda hari ini disuruh memberi orang yang nampaknya lebih kaya dari Anda, lakukan aja. Bukan situasi dia kaya atau tidak kaya kita harus beri dia. Tapi karena saya ingin memang memberkati dia. Haleluya. Amin ya. Jadi Yesus pribadi yang sangat mengagumkan. Dia berdiri di tepi pantai, orang banyak mengikuti dia. Berbondong-bondong. Ini depan ada Bu, kosong. Kembali ke ayat tadi. Alkitab ngomong mereka hendak mendengarkan firman Allah. Tapi di ayat lain ada ngomong, ngapain lu ngikut-ngikut gue ini? Saya tahu kamu ikut gue karena tadi kamu udah makan roti. Ingat itu? Waktu Yesus memberi makan 5.000 orang, jadi orang banyak juga berbondong ngikut dia. Tuhan tahu motif kita kan, betul nggak? Lu ngikut gue ada maunya nih kata Tuhan. Lu mau roti lagi kan? Bukan tanda atau mujizat kan? Tapi di ayat ini kita bahas perikop, ini bicara orang yang mengagumi Tuhan. Kalau ini Anda lihat, Anda akan lihat ke belakang, yaitu Lukas 4. Jadi kalau Anda merenungi Alkitab, aku lihat Lukas 4 dan Lukas 6. Biasanya dia berkaitan. Lukas 4 itu Anda akan lihat, maka itu hal yang pertama adalah dikuasai roh. Pribadi Yesus yang mengagumkan, pertama dikuasai roh. Kita lihat dikuasai roh, coba ayat di situ ada kan? Ini ya. Dalam kuasa roh kembali Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Kalau Anda lihat dari Lukas 4 ayat 1-nya, mulai dia Lukas 3 mulai dia dibaptis. Yohanes bilang, gue gak layak baptis kamu. Harus kamu yang baptis saya. Tapi kamu harus melakukan firman Tuhan. Dan itu harus digenapi. Waktu dia habis dibaptis, roh Tuhan turun atas Yesus. Habis itu dia dibawa, dicobain. Ingat tuh ya, 40 hari di padang gurun. Nah, habis itu ayatnya terakhir ini, 14 ini. Dia dikuasai roh kembali dan tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh daerah itu. Terkenal nggak? Wih, mulai terkenal. Dan tersiarlah berita tentang Hendrik Lim di Mutiara Taman Palam. Haleluya. Tersiar tentang Hendra di mana itu? Ya, ini waktu dikuasai oleh Tuhan, Yesus itu menjadi pribadi yang sangat mengagumkan. Anda lihat di sana dia mengajar di rumah-rumah ibadat.
Dia menyembuhkan demamnya mertua Simon, Petrus. Dia mengusir setan-setan dan melakukan banyak mujizat. Jadi waktu dia dikuasai roh Tuhan, mulai hari itu kehidupan Yesus berubah total. Yesus itu cuma melayani di bumi 3 tahun. Jadi waktu dia dibaptis umurnya 30. Jadi dia 3 tahun saja melayani di muka bumi, tapi efektifnya luar biasa. Bapak Ibu, Anda ingin melakukan perbuatan-perbuatan besar di dalam Tuhan? Anda harus yakinkan dirimu, dalam dirimu ada roh Tuhan. Anda telah dikuasai Tuhan, hatimu, pikiranmu. Maka Anda akan melihat mulai hari itu tersedia nama kita di mana-mana. Haleluya. Enggak peduli latar belakang kita ya. Anda perlu tahu nanti latar belakang Petrus cuma nelayan. Ya, teman-teman nelayan semua, tapi mereka menjadi orang yang sangat berbeda waktu roh Tuhan menguasai hidup mereka. Mau menjadi orang yang mengagumkan? Mulai hari dalam dirimu, Anda harus dikuasai roh Tuhan. Kita nggak perlu cari di mana-mana. Berendamlah dalam hadirat Tuhan. Berendamlah dalam roh kuasa Tuhan. Kita akan melihat manifestasi Tuhan. Saya rindu ya nanti kita Sabtu harus doa. Kalau bisa kita doa ya. Pelayan-pelayan Tuhan khususnya. Kita harus berendam sungguh-sungguh di dalam hadirat Tuhan. Tiba-tiba Anda muncul, orang yang nggak diperkirakan kata-katamu luar biasa. Ya. Jadi bukan banyak aktivitas yang kita lakukan. Bukan banyak ibadah yang kita lakukan. Tapi betapa kita suka berendam dalam hadirat Tuhan. Kita nempel, dia berbuah. Tiba-tiba dalam roh kita itu berbeda. Ya kerinduan-kerinduan kita muncul. Ya mungkin nanti November terakhir kita siapkan diri kita ini memang buat Brado Hyuk datang kan. Saya udah undang dia, udah fix dia untuk bulan November untuk datang di tempat kita. Ya, nanti mungkin 2 hari di Hendrik Lim, 2 hari di Hendra. Enggak ya, dia ada 5 orang gitu ya. Anda lihat di sini dikuasai roh. Bapak Ibu, waktu kita percaya Tuhan sebenarnya roh Tuhan daripada kita. Masalahnya kita dikuasai enggak? Kita berjalan dalam roh atau berjalan dalam daging, kata Alkitab. Kita disebut anak-anak Allah karena kita berjalan dalam roh Allah, kata Alkitab. Dan orang hidup dalam roh tidak ada penghukuman lagi dalam hidupnya. Roma 8 ayat 1. Coba dilihat Roma 8 ayat 1. Saya ingat ayat ini tiba-tiba. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kalau bahasa Inggris secara ini kurang komplit. Yang tidak berjalan menurut daging, tetapi menurut roh. Terjemahan King James Version-nya ini ya, ini enggak komplit ya. Jadi kalau kita, tuh ya, betul kan? Jadi enggak ada penghukuman lagi bagi mereka di dalam Kristus Yesus. Tidak hidup dalam daging, tetapi dalam roh, gitu ya. Tahu ya? Ayat 14. Ayat 14-nya, coba lihat. Bahasa Indonesia aja. Setiap orang yang dipilih roh Allah adalah anak-anak Allah. Kalau Anda dikuasai roh Allah, Anda anak Allah. Haleluya. Kalau anak Allah, kalau dia tumbuh besar jadi apa? Anak kambing, kalau dia besar jadi apa? Haleluya. Benar kan? Kalau kita anak Allah tumbuh besar jadi apa? Allah dalam hati kecil. Artinya gini, karakteristik keserupaan dengan Tuhan itu ada pada kita. Sifat-sifat Allah itu ada pada kita. Itu ya. Bukan kita jadi Allah yang super power, memang bisa super power karena kuasa Tuhan pada kita. Tapi bukan arti Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tapi Allah dalam ciri-ciri Tuhan itu ada pada kita. Oke, kembali ke ayat tadi.
Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Jadi Bapak Ibu, Yesus jalan di pantai itu orang banyak ngikutin. Tiba-tiba matanya tertuju kepada ini Simon Petrus dan Andreas. Ada Yohanes, Yakobus juga Zebedius ada di situ. Dilihat mereka ini sedang membersihkan jala. Artinya mereka baru pulang dari menjala ikan. Dan nggak ada hasil kan? Betul ya? Ya, itulah hal kedua tadi. Ya. Yang kedua apa itu? Sorry. Peduli ya. Yesus peduli dengan orang lain, betul. Yesus peduli dengan orang lain kan? Karena dia kagumi, karena dia memperhatikan nelayan yang ada di pantai. Dilihat orang itu lagi nggak dapat hasil, dia perhatiin, ya. Nah, ayat selanjutnya, ia naik ke dalam salah satu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak. Ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata ke Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon ngomong, Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras, kami tidak menangkap apa-apa. Bapak Ibu, bayangkan di pantai itu Anda ada berempat, tiba-tiba Tuhan ngomong sama Petrus, Simon, mau pinjam perahu? Pakai aja. Tapi tolong ya, kamu dorong lebih jauh dikit. Habis itu kan dia berkhotbah. Berkhotbah nggak tahu berapa lama. Karena orang banyak. Mengapa Yesus perlu di perahu duduknya untuk khotbah? Dan mengapa perahu Simon yang dipilih? Jadi kalau Anda baca Alkitab, Anda bertanya terus dalam hatimu, ya nanti dia akan keluar gitu. Kan ingat tuh, 3 investasi yang paling menguntungkan. Yang pertama apa? Merenungkan firman Tuhan. Mohon pinjam perahu, pakai aja, Guru. Sebenarnya di sini kita melihat sebenarnya Simon tuh mulai mengagumi Yesus. Ngapa? Kan dia lihat nih orangnya siapa? Kok tiba-tiba banyak banget orang yang ikuti dia? Udah pakai aja. Mohon dorong dikit ke sana ya. Zaman itu nggak ada mic Bapak Ibu, orang banyak ngikuti dia. Dia khotbah di perahu itu karena angin bertiup kan. Karena Yesus menguasai alam lah. Dia bukan hanya manusia tapi dia Tuhan kan. Dia tahu arah alam gitu ya. Kalau Anda nonton film Red Cliff aja tahu kan? Tahu kan, pernah nonton film Red Cliff? Nggak ada yang tahu ya. Film apa tuh? Jugiliang gitu ya. Samkok. Kisah Samkok itu ada satu orang yang hebat yang bisa lihat suasana cuaca seperti apa di perang kan gitu ya. Nah, Yesus saja ngerti tuh. Dia ulang orang banyak. Habis dia khotbah, sekarang Simon, kamu tebak jalamu ya ke tempat yang lebih dalam. Ya, ke tempat dalam lagi kamu tebarin. Bapak Ibu, kalau Anda jadi Simon, Anda kesel nggak kira? Gue kagum sih. Tapi ini orang dari tadi merintahin gue mulu. Udah minjem perahu, habis itu dorong ke tengah dikit. Habis dia khotbah enak aja dia ngomong, Simon tolong anuin, tebak jalamu ke tempat yang dalam. Anda lihat kekesalan Simon. Guru, telah sepanjang malam kami pergi nangkap ikan tapi nggak dapat. Bapak Ibu, Yesus suruh dia itu nangkap ikannya pagi hari apa malam hari yang bagus? Yang sebelah sini angkat tangan yang pagi? Nggak ada. Kan, malam hari apa siang hari maksud saya? Malam. Ada yang pagi? Ada yang siang? Kalau ada yang siang tuh pasti orang malas. Benar. Ya, ini bukan nyinggung Jimmy bukan ya. Jimmy harus di depan gaji. Ya, betul kan? Pasti orang nangkap ikan tuh malam hari. Ini Yesus udah siang habis khotbah, pagi pulang. Habis itu khotbah nggak tahu berapa lama.
Dia suruh tebarin jarak ke tempat yang dalam. Maka itu pantas Petrus marah. Petrus ingin ngomong gini, lu tahu apa? Lu tukang kayu. Gue ini nelayan. Dari lahir udah di pantai. Tahu kapan nangkap ikan. Bapak Ibu sering gak kita gitu? Gue ini udah ahli loh bagian keuangan, haleluya. Ya. Gue udah tahu hitung-hitungannya. Apa yang kita punya yang kelihatan hebat? Kadang-kadang Tuhan gak pakai kita sama sekali di situ. Halo? Buktinya Petrus gagal. Hari itu dia gak dapat tangkapan. Dan hari itu pas kalau dia pulang, istrinya pasti cemberut. Karena gak buat duit. Haleluya. Ya kalau kita gaji bulanan kan. Tapi kalau kita lihat orang di kampung, ya saya ketemu dengan orang, dia kerja 1 hari dia minta duitnya loh. 150.000, Pak, saya sudah kerja sehari, saya mau ngambil upah saya. Ngapa? Kalau saya nggak bawa pulang ada uang, istri saya cemberut, haleluya. Lihat Petrus ya, Petrus ngomong gini, saya lebih berpengalaman, saya ngerti kapan nangkap ikan. Dan di tempat yang dalam itu perlu jala yang panjang, yang lebar. Dan pada masa itu nggak ada jala seperti itu. Ya, guru setelah sepanjang malam. Bapak Ibu, maka itu nanti di dunia usaha ini masuknya. Ini bicara kemampuan, kehebatan kita, ya. Maka itu harus libatkan Yesus di situ. Dia naik ke perahu, dia naik di rumah tangga, dia naik di pekerjaanmu. Halo? Nanti akan Anda melihat tuh, dia memberkati pekerjaanmu. Habis itu, waktu dia tarik ikannya banyak banget. Kan dia bicara peduli kan itu, ya. Maka itu Petrus mengagumi dia. Ikannya banyak, jaringnya hampir koyak. Nah di situ Simon ngomong gini, Tuhan, Tadi dia manggil siapa? Sekarang berubah kan? Tuhan. Ngapa? Dia tahu, ini orang bukan orang sembarangan. Karena Tuhan artinya kurios. Kurios pencipta alam semesta. Dia bisa perintahin ikan-ikan nyangkutlah di jaringnya Simon. Betul kan? Karena dia kurios. Betul nggak? Dia tinggal tepok gini mungkin ikan datang semua. Ya, dia pencipta alam semesta, dia sanggup lakukan apapun. Maka itu Simon ngomong, Tuhan, Lord, gitu ya. Jangan dekat-dekat. Karena kalau ada Tuhan di kitab perjanjian lama itu, semua di sekitarnya itu harus kudus. Nah, Petrus kan hidup pada masa itu, dia tahu, dia merasa dia nggak layak. Jadi dia ngomong, jauh-jauh Tuhan, aku ini orang nggak layak, aku ini orang nggak kudus. Karena dia tahu, ini orang bukan orang sembarangan, Lord, kurios. Bapak Ibu, kemarin anak JC bagus juga ya. Ngapa Simon itu begitu taat? Kan baru pertama kali ketemu. Disuruh ini mau, disuruh itu mau. Kita belum tentu, kalau baru pertama kali kenal dengan saya injilin, belum tentu gitu taat. Tapi Simon mau aja, ngapa dia taat? Ngapa kira-kira dia taat? Karena dia merasakan dan melihat apa yang telah Yesus lakukan. Di dalamnya itu langsung timbul iman. Dan dia mengalami anugerah Tuhan. Jadi orang yang kenal Tuhan itu kan, Tuhan yang datang sama dia, maka itu berjumpa dengan Tuhan nanti kan, untuk jadi penjala manusia. Wah, kalau Anda baca ayat ini luar biasa. Anda di rumah baca berulang-ulang, lihat di dalamnya ada kebenaran-kebenaran yang luar biasa. Kita sering kali ya, dengan apa yang kita hebat, yang kita bisa berpengalaman,
kita berusaha untuk melakukan segala hal. Saya kasih tahu, saya hebat ya kita. Satu kali kita pasti gagal tanpa Tuhan. Camkan baik-baik ya. Sehebat apapun kita bisa meleset. Meleset itu kan tidak tepat sasaran. Harmatia artinya berdosa. Coba lihat ayat selanjutnya. Dan kita bisa lihat dia di situ ya. Yang ketiga itu kata-kata Tuhan tuh nggak bisa ditolak. Karena kata-kata dia itu berotoritas kan, ingat nih. Satu tadi dikuasai roh, kedua dia peduli dengan hidup Tuhan. Ketiga, kata-kata dia itu mengandung kuasa. Kata-kata dia itu berwibawa. Mungkin orang untuk menolaknya susah. Bapak Ibu, mungkin kalau Anda ketemu dengan banyak orang, paling ngomong ini Tuhan ngomong sama saya lihat surga, saya lihat serbuk emas, saya lihat pernyataan-pernyataan seperti ini, ya, jangan mudah percaya. Jangan-jangan orang itu berkanjang dalam penglihatan-penglihatan. Atau dia mau kelihatan rohani. Lihat surga, lihat inilah. Ini ada loh teman saya pendeta, gitu. Ya saya nggak sebutin lah, pernah juga khotbah di sini. Ya, dia ikut saya, dia orang Bangka juga, pendeta juga, kemarin sama-sama saya temani dia. Ada orang Kristen lain ngomong sama saya, dia ngomong, itu pendeta itu terlalu ekstrim. Ngapa Pak? Sebentar ngomong tentang surga, sebentar ngomong lihat malaikat. Ya, kita lagi jalan ke tempat dia, ke kebun dia. Dia cerita sama kita, ada rombongan pendeta-pendeta. Dia ngomong, saya ke sini, malaikat Tuhan itu menyambut saya dan hormat sama saya loh. Semua langsung saya lihat-lihatan. Hebat banget nih pendeta. Tapi sebenarnya saya udah jelasin dengan dua pendeta, aku bilang kalian yang kaget ya. Ini sebenarnya dia suka gini-gini nih nanti, kamu lihat. Ya kan? Nah akhirnya mereka ngerti, ya saya ngerti Pak, dia bilang gitu. Untung Bapak ngerti juga, saya udah ngerti dari dulu saya ngomong. Kan saya pernah diajak di kebunnya, pernah diajakin doa, tiap kali dia ngomong, lihat taburan emas, lihat ini, dia ajak saya, sama istri saya aja dulu, pernah kayaknya. Pak Was lihat nggak? Nih udah ada nih. Gue nggak ada. Kalau yang lain ngomong, iya benar loh, benar Pak. Karena yang lain dibayar. Benar, diambil dari pendoa dari Jakarta, dikirimin, doain gitu, ya Tuhan. Ini gue memang mau caranya gimana negur dia. Gitu ya. Karena ini akhirnya tuh orang gak respect dengan kekristenan. Itu aneh banget gitu. Lu bayangin kalau orang punya karunia seperti itu. Dia lewat kita, semua kita kebaben. Ngapa? Karena dia begitu intim dengan surga kan? Betul gak? Kuasa surga tuh pasti nempel sama dia. Musa aja kita gak bisa lihat. Bercahaya. Maka itu kalau kita ngaku kita suka berdoa 4 jam, 8 jam, 6 jam, harus Anda luar biasa deh. Kalau enggak luar biasa berarti doamu, doa cuma menghabiskan waktu atau karena upah. Kalau Anda benar-benar di ruang-ruang doa, waktu Anda keluar dari ruang doa itu, kata-katamu itu begitu berotoritas dan berwibawa. Oh ini kita udah praktekkan dulu. Waktu kita di kampung awal-awal kan doa terus, doa model apa aja ada. Di mana doa. Saya nggak ngerti dulu ya. Saya pegang-pegang orang ini mental-mental loh. Gue nggak ngapa-ngapain. Gitu ya. Saya baru ngerti karena selama itu saya berendam dalam hadirat Tuhan. Ingat ya, masih ingat tuh waktu itu ada gereja Bethel, pagi-pagi kita doa, saya suruh gandengan tangan, dia pada mental. Gue juga bingung ngapain nih orang. Karena waktu itu cuma taunya pengertian pemahaman firmannya belum begitu gitu ya. Saya cuma taunya doa. Tapi ajak bergandengan tangan, dia mental loh. Gandeng lagi, mental lagi. Kita nggak ngerti gitu. Saya pernah juga tuh awal-awal diundang di Pak Alek Dio tentang doa. Saya korbannya biasa, saya nggak begitu ngerti firman waktu itu awal-awal. Tapi orang panggil gue gini-gini pada rebah semua. Bingung, saya juga bingung. Ngapa? Karena waktu Anda berendam dalam hadirat Tuhan.
Bapak ini ngaku lihat surga lah, lihat serbuk emas lah, lihat malaikat lah gitu ya. Tapi efek itunya nggak ada. Hari ini kalau Anda dikuasai roh, Anda peduli dengan orang lain, gitu ya. Kata-katamu berotoritas, nanti dengan sendirinya orang mengagumimu. Bukan untuk Anda atau gimana, tapi Alkitab memang mencatat, tersiarlah berita tentang dia di seluruh daerah itu. Jadi kalau nama Jimmy mulai dikenal orang, tersiarlah tentang Jimmy di Cengkareng dan Menceng. Tersiarlah berita tentang dia di Citra, haleluya. Di mana aja kita tinggal, waktu Anda hidup dalam Kristus. Coba kita lihat ayat selanjutnya. Lalu ayat 7, mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Bapak Ibu, Yesus periode yang mengagumkan adalah membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kan gak mungkin siang hari itu dapat ikan. Di tempat yang dalam lagi jalan mereka pendek. Dan sampai jalannya mau koyak. Mungkin hari ini ada hal-hal yang nampaknya nggak mungkin Anda peroleh. Tahun 2023 ini korbannya. Yesus yang kita kagumi itu bisa membuat yang tidak mungkin itu jadi mungkin. Apa sih yang nggak mungkin? Yang nggak mungkin jadi mungkin. Kita udah dapat visa ke Amerika. Haleluya. Benar. Saya, istri saya, Ama udah dapat tuh. Haleluya. Ya, yang nggak mungkin lagi uangnya kan? Pasti bisa, haleluya. Karena tuh kalau Tuhan udah kasih visanya, Yana ngomong sama saya, pasti Tuhan sediain Pak, haleluya. Terima kasih Yana. Karena dia bendahara masalahnya. Betul kan? Nggak usah ragu. Ini Tuhan bisa sanggup lakukan. Siang hari nangkap ikan gitu ya. Nggak mungkin, tapi mungkin. Bersama dengan Tuhan. Oh, kadang-kadang kita galau juga loh ya. Betul kan? Galau men gitu. Ini kan anak tiga-tiganya kuliah kan, betul nggak? Itu di tengah-tengah yang luar biasa biayanya, galau juga. Tapi percaya Tuhan menyediakan tepat pada waktunya. Amin. Apalagi mau pergi lagi ke sana, haleluya. Ya. Sampai jaringnya mau koyak nanti, haleluya. Sampai kita bingung gitu ya. Oh, Tuhan menyediakan sedemikian rupa. Karena Yesus itu mengagumkan. Amin. Kalau Anda lihat nih, tapi ingat setelah dapat berkat itu kita nggak boleh makan sendiri. Tuh lihat tuh, dipanggil temannya. Lai gitu kan, haleluya. Kan bukan gambar kucing itu. Kalau di toko kan ada gambar kucing kan. Lai. Kadang saya suka bercanda dengan engkau di toko. Kok ini apa kucing ini? Untuk manggil orang, dia orang lai. Bapak Ibu, dia nggak mau buat dia sendiri. Jadi kalau ada bisnis yang bagus, pekerjaan yang bagus, mungkin kita mau bagi-bagi dengan teman kita. Apalagi teman seiman, apalagi orang yang kita muridkan. Supaya dia juga diberkati. Kalau dia diberkati, gereja kan diberkati. Betul kan? Nah, saya sarankan juga kalian Bapak Ibu, berapapun pendapatan Anda, saya sarankan sebagai hamba Tuhan, kasihlah perpuluhan Anda. Ya, kalau 100 juta ya 100.000, belajarlah taat dengan Tuhan. Ya, percayalah uang kamu buat pelayanan di gereja ini juga, bukan bicara jumlahnya. Lakukan. Jadi Bapak Ibu Anda lihat nih, dia dapat berkat, dia panggil perahu yang lain. Jadi sama-sama diberkati. Biasanya kalau orang lain takut orang lain lebih maju kan, tapi kita sebagai orang percaya yang milik Kristus, kita harus berbagi juga dengan orang lain. Terus lihat ayat selanjutnya. Ketika melihat itu, dia ngomong, Tuhan pergi dariku.
ayat 10. Ini diceritakan ada Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Jangan takut, mulai hari ini, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Tadi dia menjala ikan, Tuhan ngomong kamu akan menjadi menjala manusia. Dan mereka menghela perahu-perahunya ke darat. Mereka meninggalkan sesuatu lalu mengikut Yesus. Bapak Ibu, Simon itu artinya ilalang. Anda tahu pohon ilalang? Pohon yang mudah digoyangkan, diombang-ambingkan. Kalau angin ke selatan, dia ke selatan. Kalau angin ke utara, dia ke utara. Kalau angin murtad, dia murtad. Angin gosip, dia gosip. Itu ilalang. Bendirinya enggak teguh. Kalau Anda baca ayat lain, kamu bukan Simon, tapi Petrus, batu karang yang teguh. Ya, Simon diubahkan, itu nanti bicara jadi penjala manusia kan? Jadi salah satu untuk Anda dipakai Tuhan, kita harus siap berubah. Halo? Enggak mungkin hidup di masa lalu. Enggak, Tuhan mau mengubah kita. Nah, Simon waktu diubah menjadi Petrus, dia menjadi orang yang sangat berani. Sekali berkhotbah 5.000 orang bertobat. Ya, yang lain boleh meninggalkan Tuhan, ingat tuh, dia enggak, walaupun dia menyangkal Tuhan, tapi bayarannya mahal, dia mati disalib terbalik. Satu kali dia di kota Roma dibakar, yang membakar itu penguasa Roma juga, supaya orang Kristen dituduh. Petrus keluar dari kota Roma, waktu dia kota Roma dilihat dari jauh, kecil, tiba-tiba dilihat Yesus di depan dia. Ditanya, Petrus mau kemana? Petrus ngomong, saya mau, enggak jadi deh. Dia langsung balik di Roma, dia ditangkap, disalib terbalik. Karena Yesus mendatangi dia gitu ya, memberi kekuatan. Jadi cukup Tuhan ngomong sepatah kata, kita nggak bisa menghindar. Kuasa Tuhan itu luar biasa, kata-kata sepatah kata aja membuat kita itu gimana gitu. Bapak Ibu lihat ya, Petrus tidak terikat dengan berkatnya. Petrus dipanggil bukan dia nggak ada berkat, dia lagi banyak ikan. Dan dia tinggalkan tuh ikan, dia tahu sumber dari ikan tuh Yesus. Amin. Nah, ini bicara pelayanan sepenuh waktu, gitu ya. Tidak semua orang memang dipanggil sepenuh waktu, tapi intinya kita nggak boleh terikat dengan berkat tuh, tapi kita harus terikat dengan sumber berkatnya. Yesus sumbernya, sumber ikan tuh Yesus, sumber berkat kita hari ini Yesus, kesehatan kita Yesus, kekuatan kita tuh Yesus. Jadi seperti Yesus enggak pernah sakit, saya tidak pernah sakit, haleluya. Seperti Yesus enggak pernah takut, aku tidak akan takut. Yesus pernah takut juga sih ya. Kalau bisa cawan ini berlaru daripadaku. Maka itu Tuhan ngomong, Petrus jangan takut. Aku akan menjadi engkau penjala manusia. Jadi hari ini kita belajar, tidak hanya sebatas Yesus yang kita kagumi. Jadi semua orang mengagumi Tuhan. Tapi kalau Tuhannya nggak hidup dalam hidup dia, binasa juga. Orang dunia banyak mengagumi kan, Tuhan hebat, tapi Yesus nggak pernah ada dalam hidupnya. Nah nanti step selanjutnya makanya itu kita mau menerima dia sebagai Tuhan Yesus Selamat, menjadi penjala manusia. Jadi bukan hanya sekedar dikagumi Tuhan itu, enggak. Dia memang wajar dikagumi, segala perbuatan dahsyat. Memberi makan 5.000 orang, menyembuhkan yang sakit. Anda akan lihat ya, nanti Lukas 4 itu bicara bahwa Yesus memberitakan Injil kebanyakan di rumah-rumah ibadat dalam gereja, dia ngajar. Tapi Lukas 5 ini Anda akan lihat, semua Lukas 5 itu dia memberitakan Injil di pantai, di danau, di kota, di rumah, di luar
Saya ada slide itu nanti minggu-minggu selanjutnya. Jadi beda banget. Karena Injil itu buka buat semua orang. Jadi kita jangan hebat di dalam gereja, ibu-ibu, bapak-bapak, amin. Ya, tapi di tempat di mana Anda ada itu, itulah ladangnya luar biasa. Ya, ladangnya di pekerjaan-pekerjaan kalian itu luar biasa. Karena Anda akan dituntut bisnis orang Kristen dan bisnis orang biasa itu gimana bedanya. Ya, barang rusak, reject, mau bertanggung jawab enggak, telat, ya, kejam enggak kita, itu bicara bisnis, ya, di dalam Kristus. Karena Tuhan melihat semua bisnis kita, detail dia tahu. Tapi kita kadang-kadang perlu belajar proses itu kan. Ya, Tuhan memberkati kita. Tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Kita nyanyi lagu apa ya? Di hadiratmu. Gimana lagu itu? Penolong yang kuandalkan, ya. Di hadiratmu kau menerimaku apa adanya. Di hadiratmu tak kau tolak hati yang hancur. Di hadiratmu kau memperhatikan curahan hatiku. Di hadiratmu kau berikan jalan keluar. Sekali lagi katakan. Di hadiratmu kau menerimaku apa adanya. Di hadiratmu tak kau tolak hati yang hancur. Di hadiratmu kau memperhatikan curahan hatiku. Di hadiratmu kau berikan jalan keluar. Kaulah Tuhanku, kaulah Tuhanku, gunung batuku yang kuat, yang selalu pegang hidupku. Kaulah Tuhanku, keselamatanku, kau penolongku yang selalu dapat ku andalkan. Kaulah Tuhanku, kaulah Tuhanku, gunung batuku, tanganmu yang kuat hidupku. Kaulah Tuhanku, keselamatanku, kau penolongku yang selalu dapat ku andalkan. Nyanyikan dari awal. Di hadiratku kau menerimaku apa adanya. Di hadiratku tak kau tolak hati yang hancur. Di hadiratku kau memperhatikan curahan hatiku. Di hadiratku kau berikan jalan ke. Sekali lagi wanita katakan.
lagi katakan, Kaulah Tuhanku, gunung batuku, tangan-Mu yang kuat selalu pegang hidupku. Kaulah Tuhanku, keselamatanku, Kau penolongku yang selalu dapat Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, gunung batuku, tangan-Mu yang kuat selalu pegang hidupku. Kaulah Tuhanku, keselamatanku, Kau penolongku yang selalu dapat Tuandalkan. Wanita katakan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, gunung batuku, Amin. tangan-Mu yang kuat selalu pegang hidupku. Kaulah Tuhanku, keselamatanku, Kau penolongku yang selalu dapat kuandalkan. Gantian laki-laki katakan, Kaulah Tuhanku, gunung batuku, tangan-Mu yang kuat selalu pegang hidupku. Kaulah Tuhanku, keselamatanku, Kau penolongku yang selalu dapat Tuhan. Haleluya. Kaulah Tuhanku, keselamatanku, tangan-Mu yang kuat selalu pegang hidupku. Kaulah Tuhanku, keselamatanku, Kau penolongku yang selalu dapat. Ya, musik menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Kaulah Tuhanku, gunung batuku, tangan-Mu yang kuat selalu pegang hidupku. Kaulah Tuhanku, keselamatanku, Kau penolongku yang selalu dapat kuandalkan, yang selalu dapat kuandalkan, yang selalu dapat kuandalkan. Bapa, terima kasih berfirman-Mu yang meneguhkan dan menguatkan kami. Engkau berbicara kepada kami buat hari ini. Haleluya. Yesus pribadi yang sangat mengagumkan karena Dia dikuasai Roh Tuhan, karena Dia peduli dengan kehidupan orang lain, karena kata-katanya berotoritas, karena Dia melakukan yang
mustahil. Yang orang gak mampu, Tuhan kami sanggup lakukan. Kami kagum kepadamu Tuhan. Kami respect, kami honor you Lord. Terima kasih berbicara kepada setiap kami firman Tuhan ini.